Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa teman-teman. Di sini saya akan membuat vlog atau semacam perjalanan untuk mengirim paket dari Jepang ke Indonesia. Untuk detail paketnya itu sendiri, saya ingin mengirim laptop untuk orang tua saya yang di Indonesia. Nah, eh, saya sudah mengirim atau saya sudah mengeprint formnya terlebih dahulu di Sevel, dan sebelumnya juga saya sudah membuat form itu di website dari IMS JP Pos itu sendiri. Nah, kali ini kita akan menuju ke kantor posnya. Untuk perjalanan sendiri kira-kira ya sekitar 15 sampai 20 menit lah ya perjalanan dari apartemen saya ke JP Pos. Bisa dilihat perjalanannya cukup tenang, menyejukkan, dan tentram ya, khas Jepang. Kita lihat bahkan suasananya pun enak gitu ya untuk dilihat. Nah, sebagai for your information atau sebagai informasi saja, kantor pos itu sendiri biasanya buka pada pukul 9, 9 pagi sampai dengan pukul 17.00. Itu untuk servis pengiriman paket. Tapi untuk perbankan kira-kira sekitar pukul 9 sampai dengan pukul 4 sore saja atau 16.00. Nah, untuk menghindari adanya semacam antri atau semacam lama nunggunya gitu ya, kalian bisa datang lebih awal atau sekitar pukul ya pokoknya kalian akalin aja lah 15 menit sebelumnya kalian udah berangkat gitu. 15 menit sebelum JP Posnya buka itu kalian udah berangkat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, suasananya Masya Allah. Nah, oke, untuk mempersingkat videonya, mungkin kita cepetin saja sampai kita tiba di kantor posnya. Nah, di sini kita udah bisa ngelihat bahwa itu ada pelang JP Pos. Di depannya persis banget ada parkiran sepeda. Kita parkir dulu di sini. Oke, parkir sepedanya lalu ambil paket yang ada di keranjang depan. Kita bawa. Setelah itu kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, ini dia tampilan dari kantor pos yang di Nakatsu, Prefektur Oita. Nah, ini ada loket, ada ruang tunggu. Nah, di sini ada Yuyu Pack. Yuyu Pack itu semacam kayak ketika kita ada paket yang tidak nyampai, nah itu bisa diambil di situ atau diurus di situ dengan menggunakan atau membawa kartu bahwa kartu yang menerangkan bahwa paket tidak sampai karena tidak ada orang di rumah. Nah, di sini saya mau menyiapkan untuk pergi ke loket. Nah, pertama saya siapkan dulu
form yang telah saya print. Nah, itu dia formnya. Lalu kita siapkan dan siapkan juga paket yang mau dikirim. Nah, selanjutnya kita OTW ke loket. Nah, di sini saya posisinya sedang mengantri karena ada satu orang yang sedang dilayani. Nah, selanjutnya giliran saya. Nah, ketika sampai, kita langsung sampaikan maksud tujuan kita, yaitu untuk mengirim paket IMS. Nah, nanti petugasnya akan menanyakan mau mengirim kemana gitu. Nah, ketika ditanya seperti itu, kita langsung sebutkan saja Indonesia gitu. Nah, lalu setelah ini sedang diperiksa kertasnya atau formnya oleh petugasnya. Nah, setelah itu saya sedang menunggu di sini, dan waktu itu kondisinya adalah si teller atau customer service-nya ini menanyakan dulu ke semacam kepala cabangnya untuk mengkonfirmasi apakah bisa mengirim laptop. Seperti itu. Nah, tetapi setelah dikirim kondisinya berbeda dan kenyataan pahit harus saya terima bahwa paket laptopnya itu tidak bisa dikirim ke Indonesia karena menyalahi aturan dari Kementerian Perdagangan yang menerangkan bahwa paket itu dari luar negeri tidak bisa berupa barang bekas, apapun itu barang bekasnya, termasuk juga laptop. Nah, di sini saya bertemu dengan kepala cabangnya. Nah, di situ saya ditanya-tanya seperti apa gitu. Ini paket apa? Lalu saya jelaskan bahwa ini paket laptop dan saya diminta untuk menunggu di bagian meja samping. Nah, setelah beberapa saat menunggu, kepala cabangnya menanyakan, ini tuh kotaknya itu apakah kotak dari laptop itu sendiri atau kotak tersendiri gitu. Maksudnya di luar dari kotak laptopnya atau kita beli. Terus saya jawab itu berbeda dan jawab itu berbeda dan beli di luar. Nah, sini saya menunggu lagi tentang bagaimana proses pengiriman selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah sudah semuanya, di sini saya dipindahkan ke meja yang ada atau bagian yang ada timbangannya, loket yang ada timbangannya. Nah, selanjutnya saya diminta untuk mengisi tanda tangan karena saya lupa untuk menandatanganinya formnya tersebut. Sini sambil menunggu saya siapkan kameranya. Nah, di sini ada layar yang menjelaskan bahwa keterangan dari barang itu sendiri, berat barangnya dan harga dari paketnya itu sendiri, biaya pengirimannya. Nah, di sini saya diminta untuk mengisi NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Jika kalian mempunyai NPWP ini, nah pengaruhnya adalah pajak ketika sampai di Indonesia itu akan lebih rendah dibanding kita tidak mempunyai NPWP. Seperti itu. Nah, di situ saya telah mengisinya dan ada beberapa hal yang harus saya tanda tangani lagi.
Nah, selanjutnya petugasnya akan meminta pembayaran dari paketnya tersebut. Nah, di situ tadi kan tertulis 5.100 yen ya, sekitar 5.100 yen. Nah, saya siapkan uangnya dan taruh di kotak yang telah tersedia di situ untuk menaruh uang. Nah, selanjutnya eh, saya akan diberi semacam form yang menerangkan bahwa paket telah dikirim. Jadi semacam resi gitulah kalau di kita mah bahasanya resi. Nah, di sini juga diminta tanda tangan. Dan semacam text box itu. Jadi kayak saya itu menerangkan bahwa di dalam kotak itu tidak ada barang-barang berbahaya. Seperti itu kira-kira. Nah, terus setelah itu prosesnya setelah selesai dan kembaliannya telah diserahkan. Jadi kurang lebihnya seperti itu prosesnya. Dan jika kalian jika kalian mengirim, sebenarnya bisa juga melalui kantor pos langsung, karena di situ bisa kalian lihat tersedia untuk form-formnya. Tetapi jika ingin lebih praktis dan lebih mudah, nah itu kita bisa melakukan melalui online, mengisi formnya seperti itu. Nah, di sini saya diberi kembaliannya setelah saya dijelaskan beberapa informasi tentang pengiriman paketnya. Nah, sampai di sini prosesnya telah selesai dan ini dia resi dan struk atau resipnya. Nah, itu baru terlihat. Nah, itu semacam resi. Nah, ini sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.